Kalau head to head Haaland sama Šeško bisa lah diduelin. Šeško 3 match 3 gol. 2 match 3 gol, ya kan? Head to head yang terakhir, match terakhir masih head to headnya. Berarti head to headnya sama Semenyo aja, Semenyo juga gacor. Memang banyak fans MU yang bilang Amorim itu memberi kesuksesan, memberi tren positif lah. Bilang lagi gacor-gacornya dilepas. Sebenarnya nggak gacor-gacor juga gitu. Bare minimum sebenarnya yang diciptain Amorim, bare minimum. Untuk gara-gara kemarin akhir tahun kemarin dia sempat menang 3-0, 3-0, 1-0 masuk track recordnya bagus. Itu dianggap hal bagus, itu harusnya MU di atas itu gitu loh. Makanya Amorim dikeluar ya wajar karena sangat jauh dari ekspektasi. Halo Tribuners dan Sobat WK, kembali lagi di Super Prediksi, dan weekend ini Manchester United akan menghadapi Manchester City dalam laga lanjutan Liga Inggris. Malam minggu nanti City akan bertandang ke markasnya Manchester United di Old Trafford, dan saat ini The Sky Blues memimpin di posisi kedua, sedangkan The Red Devils ada di posisi ketujuh, dan di posisi 1 ada Arsenal. Siapa yang bakal menang, Manchester City atau Manchester United? Langsung aja kita bahas bersama dengan dua penggemarnya. Di depan saya udah ada Bang Gilbert yang pegang Manchester United dan Bang Alfa yang pegang Manchester City. Halo. Apakah Derby. sudah meluangkan waktu untuk weekend nanti nonton pertandingan ini atau kerja? Sebenarnya bukan pertandingan spesial. Oh gitu. Spesial dong, namanya Derby Manchester. Iya, derby loh dia. Derby itu bukan derby Romero ya. Asik. Gimana? Apakah optimis City yang bakal menang atau gimana? Kok nggak yakin? Iya. Dari Manchester Manchester. memihak ini nggak netral. Enggak, ini bajuku nggak tahu aja kalau misalnya ada warna biru muda yang identik sama mereka. Oke, silakan Bang Gilbert. Pertandingan spesial lah, ini kan pertandingan kandang nih, pertandingan pertama tanpa ada FA, tanpa ada Piala Liga Inggris, pertandingan satu-satunya, masa udah seminggu libur nggak menang, spesial dong. Apalagi mainnya agak sore nih, biasanya MU itu udah jarang mainnya jam 3. Oh gitu. Tapi baru kali ini main jam 7:30 waktu Indonesia Barat. Jadi sangat spesial, bisa ditonton. Prime time gitu ya. Prime Iya. time, bisa ditonton. Balik-balik zaman kick and rush dulu lagi. Oke, Hasilnya optimis ada nggak menang? Oh, optimis lah. Sebelum masuk menang kan masih banyak hal-hal faktor-faktor lain yang bisa menentukan. Oke. City bisa dibantai atau enggak gitu kan. Oke, nanti ya kita kulik lagi. Kalau Bang Alfa gimana ngeliatnya pertandingan Sabtu? Melawan Manchester United sih ya optimis dong. Jelas optimis walaupun tandang ya, dan secara track record sebenarnya 6 pertandingan terakhir kalau nggak salah imbang ya statistiknya, 2 menang City, 2 menang MU, terus 2-nya imbang. Jadi kalau secara statistik ya sama aja, tapi kan sepak bola nggak di statistik, dan berkaca dari beberapa pertandingan terakhir MU dan City itu sama-sama ada ampasnya juga, sempet imbang berkali-kali, 3 kalau nggak salah, 3 berkali-kali, City juga begitu. Jadi ya menarik sih, menariknya karena MU kan dapat pemain-pemain tambahan ya setelah AFCON selesai, Piala Afrika. Kalau City sih memang ada pemain baru yang jago, itu namanya Semenyo. Semenyo. Deg-degan kan masih. Kliknya bagus. Oke. Kita kulik satu-satu dari pemainnya. Di MU bawa siapa aja dan yang lo andelin siapa aja, Bang? Di MU sebenarnya nggak ada yang bisa diandelin ya. Aduh. Untuk situasi saat ini dia nggak bisa diandelin. Rio Ferdinand. Ya, baru gue naikin Tapi udah kan- diturunin. Tapi untuk situasi saat ini MU tidak ada yang bisa diandelin secara permainan. Hanya bisa diberi kepercayaan. Oh. Kalau mereka minimal bisa bermain normal, nyambung kemisi satu sama lain, tidak kebobolan dan nggak kebantai gitu. Itu aja dulu. Itu jadi satu hal yang anugerah buat fans Manchester United sekarang ini. Karena dengan tidak ada lagi pertandingan apalagi Liga Champions ya, Piala Eropa, FA, Piala Kerbau gitu kan. Jadi harusnya bisa lebih optimis untuk bisa menang dan bisa nonton. Baru kali ini ntar pasti banyak nobar-nobar yang banyak kafe-kafe yang bikin nobar. Karena mainnya jamnya. jam 8. Karena sebelumnya nontonnya jam 3. Jadi kalau ditonton biasanya sih MU kalau ditonton menang ya. Kalau tonton menang, tapi kalau nggak ditonton tinggal tidur. Ditonton siapa dulu?
ditonton lo gitu maksudnya itu dong lebih jelas dong. Total mayoritas fansnya Oh, iya, iya. menang gitu. Penonton MU itu nggak cuma fans MU, Tapi penonton Chelsea, penonton Arsenal. Fans Barca, fans Madrid ya. Seneng nonton MU. Bapak-bapak AC Milan tuh Bisa nonton nahan juga. ke, bisa nahan ke. Apalagi Arsenal lawan Tottenham kemarin. Semoga bisa ngalahin ke, kalah juga beneran MU-nya. Cuman ini kan di bawah pelatih kepemimpinan baru ya, Michael Carrick. Iya, Kita tahu iya. Michael Carrick itu mantan Legend ya. legendnya MU lah, 12 tahun di MU, dia menang 7-1 lawan Roma dulu, bagus kan. Jadi sangat-sangat memiliki pengalaman dan mengenal MU lebih dekat. Meskipun asistennya Masih Phil Jones. ya. Darren Fletcher jadi asisten lagi. Tapi ya ini lah sangat lokal lah, ibarat kata kayak Tribun Tangerang juga lokal gitu kan. Jadi menggunakan orang-orang terdekat. Tuh. Nggak tahu karena nggak ada duit. Aku lokal aku bangga. Iya. Wow. Jadi menggunakan syarat kental dengan lokal, ada Darren Fletcher, ada Michael Carrick, juga ada Woodgate, pemain Madrid yang nggak sampai laku-laku amat gitu kan. Tapi kan bisa didukung ntar sama, mungkin kalau bingung bisa nanya Rio Ferdinand backnya gimana gitu kan, bisa nanya Rooney gitu, biar Rooney yang ngajari satu-satu, biar bisa ya beri pencerahan lah untuk MU kali ini ya. Semoga bisa tampil solid pemain-pemainnya, karena mudah-mudahan Mbumo balik yang sudah mencatatkan 7 gol dari 17 laga. Luar biasa. Lalu ada Amad Diallo 16 laga 2 gol. Luar biasa. Meskipun statistiknya jomplang, tapi kalau mereka masuk kan setidaknya chemistry yang lama. Oh ini dia nih. Ini abang-abangan yang suka Iya, golin tim iya, kita nih iya. udah balik gitu ya. Jadi nggak muncul pemain-pemain baru lagi gitu loh. Walaupun di City ada Haaland ya yang udah 2 digit gol. Iya loh, dia jago loh. Kayak kemarin ada waktu terakhir lawan yang kalah 2-1 lawan Brighton Albion ya. Kemarin 2-1 gol terakhir. Kita nonton enak gitu. Tapi ada kartu merah, kaget. Ternyata ada nama pemain MU-nya Shea Iya. Lucy. Shea Lesi. Lesi. Injury time ya? Mungkin itu pemain binaan atau pemain dari mana gitu Pemain kan, binaan. karena dia kartu merah nggak berasa juga dan nggak dikenal juga gitu. Dan baru main kayaknya di Malaysia tuh beberapa match ya. Jadi mungkin dengan masuknya Mbumo dan Amad Diallo bisa lah memberi semangat mental lagi lah untuk MU lawan City, karena kalau City kan malu gitu loh, malu kalau kalah sama City gitu. Beda vibes-nya ya. Beda vibes-nya. Berarti jangan-jangan mainnya ofensif nih. Enggak sih, kalau di kandang kan apalagi. Iya. Ingat yang oleh Gunnar Solskjaer yang gol dari jauh 2-1 gitu kan. Ini tahun berapa nih, makanya sebelum lahir nih. Dasar. Jauh banget lagi. Coba ngingetin pelajaran sejarah dimulai nih udah nih. Jadi kalau lawan City tuh ampun dah, kan nggak ada istilahnya Manchester is blue, nggak ada itu baru-baru apa tahun lagi Manchester selalu red gitu kan. Ya, oke. Nah, jadi sangat-sangat rendah lah harga dirinya. Apalagi Carrick itu kan mungkin kalau Amorim, kalau Hans Flick atau siapa lagi sebelum itu Mourinho nggak punya darah merahnya gitu kan. Kalau Carrick kan ada darah merah yang mengalir tuh, emang darah kan semua merah ya, tapi kan ini kan darah Manchester. Iya. Bukan buat pemain doang, harga diri harus menang. Buat Carrick, Fletcher dan kawan-kawan juga harus menang. Jadi nggak ada cerita main ofensif. Ya main bener aja dulu, ya kan, main bener. Pakai sistem lah ya Pakai mainnya. sistem. Kayak kemarin-kemarin. Oh, jadi lo setelah Amorim gak pegang MU lagi justru lo lebih optimis atau gimana? Ditanya dulu, sedih nggak sebenarnya Amorim iya. keluar, sedih nggak? Sebagai fans MU. Enggak sih. Enggak juga. Enggak. Memang banyak fans MU yang bilang Amorim itu memberi kesuksesan, memberi tren positif lah. Gila lagi gacor-gacornya dilepas. Sebenarnya nggak gacor-gacor juga gitu. Bare minimum sebenarnya yang diciptain Amorim, bare minimum. Untuk gara-gara kemarin akhir tahun kemarin ini sempat menang 3-0, 3-0, 1-0 masuk Track Mbumo, recordnya Cesco. bagus. Itu dianggap hal bagus, itu harusnya MU di atas itu gitu loh. Makanya Amorim dikeluar ya wajar karena sangat jauh dari ekspektasi. Kalau bisa menang 3, ada satu fans MU yang gondrong belum pucuk rambut kan. Karena dia belum 5 match sebelum jadi dia berjanji kalau nggak 5 match MU menang beruntun dia nggak akan potong rambut. Oke. Buktinya gondrong dia. Amorim kan berarti gagal. Gagal membawa MU ke titik yang seharusnya MU ada, pucuk klasmen di Liga Inggris. Oke, next kita beralih ke sebelah sini dulu. Lo balas deh, tadi lo dijatuh-jatuhin tuh Bang. Gimana? Siapa aja pemainnya? Terus menurut lo bakal yang menjadi unggulan siapa? Ya pasti si siapa? Erling Haaland. Enggak juga sebenarnya. Erling Haaland di putaran pertama Liga Inggris gacor.
Putaran Dan lawan kedua- MU nggak pernah muncul ya. Putaran kedua udah agak anyep nih, tapi udah 20 gol, izin 20 gol. Udah cukup tuh 20 gol. Dan City kan beberapa match terakhir itu mainnya udah bukan balik lagi ya. Di era sekarang Pep Guardiola, apalagi setelah musim buruk sebelumnya, kan City kayak terlahir Hilang arah. kembali permainannya. Hilang arah. Terlahir kembali dong. Kalau Reborn. hilang arah sama MU. Iya, setelah hilang arah. Hilang arah. Nah, sekarang Ada era baru. polanya lagi. Mainnya sekarang sering counter attack cepat, transisinya bagus, pakai winger-winger kayak yang baru itu Foden, yang Doku, Semayo. Semenyo bagus kan, dan ada Jeremy Doku juga. Jadi Semenyo dibilang sama fans itu Jeremy Doku ada 2 sekarang di Iya, City. karena mirip ya secara perawakan ya. Oh iya. Satu aja repot, apalagi 2 nih di kanan kiri. Udah selesai itu Manchester United tuh. Nah, tapi Tapi mereka juga ditakutin Zirkzee selesai. Zigze ya. Iya. Oke. Kan ada istilahnya darah ngalir kan. Mungkin satu keturunan bagaimana. Oh, kita jangan serang-serang banget dah, ada Zirkzee gitu. Ada kayak gitu ya. Di belakang ada Dorgu. Semenyo, Doku, Satu ras Dorgu, gitu ya ya. kan satu ras. Oke. Bukannya rasis gitu, tapi setidaknya mereka ada. Nggak enak ya? Iya, Nggak enak nih. nggak enak kan. Kayak Temen nih gitu iya, ya, terus kampung. sama di perantauan kan. Gitu. Masih Tiba-tiba Haaland, Foden yang ngegolin gacor tuh ntar orang-orangnya. masih ada Sesko bisa mau balikin lagi. Kalau head to head Haaland sama Sesko bisa lah diduelin. Sesko 3 match 3 gol, 2 match 3 gol, ya kan? Head to head yang terakhir, match terakhir masih head to headnya. Berarti head to headnya sama Semenyo aja. Semenyo juga gacor, baru masuk langsung ngegolin, Yang langsung tapi sih justru Doku asis. si Doku cepet banget. Sedangkan di MU berarti kalau Doku kiri, kanannya Dalot. Head to head tuh. Kanannya Dalot ya kan. Iya. Dorgu ke kalau lawannya berarti kanan, kiri lawannya kanan. Nah, Oh, iya. itu Dalot bisa gak ngejar Doku, bayang-bayangin nutup ruang, ngunci, tapi melihat match terakhir ya, seperti Dalot mudah-mudahan nggak buat kesalahan lah, atau kalau bisa dicadangin dulu lah biar dia, Improve. iya itu dulu, mikir minimal lah. Oke, ntar balik lagi ke saya. Jadi Manchester City menjadi tim terproduktif di Liga sejauh ini di periode Januari ini dengan catatan 45 gol. Sedangkan MU kebobolan 32 kali dan ini menjadi catatan terburuk MU di antara tim-tim lain yang berada di 14 besar klasemen sementara. Luar biasa. Waduh. Berarti City akan menambah derita setan merah. Sudah pasti itu Bang. Sudah pasti. Mau kipernya siapa tadi yang katanya jago tuh? Lamens. Tapi Lamens bagus itu, refleksnya kuat, dia mirip-mirip. Refleksnya Donnarumma. kuat. Enggak, Wow, analisis Jauh yang dong. refleksnya kuat tuh kayak gimana? Donnarumma. refleksnya bagus dibanding Onana. Onana. Tapi memang beberapa pemain yang keluar dari MU justru Bagus di tim barunya. emang levelnya begitu loh. Ada Onana, ada siapa striker ke Napoli? Kenapa ya? Holland. Apakah karena Rasmus Holland. terlalu di bawah tekanan Garnacho. main di United atau gimana? Balotelli. Beres loh pas Iya. dari malam Chelsea lawan Arsenal. Jadi Walaupun mungkin kalah, masuknya Chelsea. anak-anak berkaca dari Madrid ya. Jadi anak-anak muda sekarang harus digembleng gitu, nggak bisa di Mungkin lembekin. pressure mungkin ya, berseragam iya. Manchester Pressure United tinggi ya. dan harus sadar diri jadi jangan lembek. Makanya masuk anak-anak MU asli, legend-legend MU ditarik-tarikin. Walaupun akademi MU agak kurang ya, kalau beda jauh ya banding akademi City kan bagus-bagus izin. masih bisa keluar lah. Itu Dorgu masih bisa keluar. Masih Iya. bisa ada di bawah lah dari Oke. junior ke. Itu tadi yang Lesi. Mungkin Kartu merah. itu saya nggak tahu itu dari mana. Sekalian aja karena lo tadi bahas darah ya udah yang orang tuanya pernah main di MU disuruh tarikin aja ke MU biar makin Iya. Ntar legit. ketemunya sama bapaknya Haaland. Oh iya. Oke, lo udah siap belum dengan derita yang akan diberikan oleh Manchester Siap, bukan City? dari perlawanan ya, tapi ini Oh. justru perlawanan sih. Karena kalau dari Carrick manajer baru caretaker di MU, dia dulu pernah juga nanganin tiba-tiba gitu kan, dipecat, ada pelatih pecat tengah jalan, dia tiba-tiba Iya. 2-0 Villarreal, 1 sama Chelsea, 3-2 Arsenal. Tapi itu ada Ronaldo. Oh. Waktu itu masih ada Cristiano Su. Iya. Tapi masih ada Ronaldo. bestinya Ronaldo nggak sih di MU sekarang masih ada kan? Masih ada Carrick pastinya. Oh iya. Iya Oh kan? iya. Tapi kalau ngeliat MU pasti Carrick pasti main kuat di lini tengah ya. Oh masih Meskipun- ada ini nih Bruno Fernandes.
ada Bruno Fernandes bagus tuh, lumayan. Kobe lah. Mainoo, ada Bruno Fernandes, ada Ugarte, tahu ya? Orang agak kurang suka sama Ugarte, tapi menurut saya Ugarte tipikal yang cocok gantiin Casemiro di kalau nggak bisa napas. Dia defensive midfielder yang bodinya kecil, mirip-mirip Sandro Martinez, bodinya kecil tapi ininya tubuhnya kecil tapi bodinya kuat gitu loh. Body balance-nya bagus. Ya, body balance-nya bagus. Casemiro mungkin bisa dirotasi sama Ugarte, tengahnya ada Mainoo gitu kan, sama Bruno. Nah tinggal depannya. Masalah itu selalu depannya. Memang sekarang ada Matheus Cunha ya kan. Dia cukup penampilan bagus. Ada Mason Mount yang juga langganan BPJS. Mudah-mudahan Mason Mount ganti Bruno bisa masuk Diallo ganti nama Sesko. Tuh. Kalau bisa Zirkzee, biar tadi itu akrab. Lah sama Doku sama Semenyo. Oke, Doku ya, jangan salah sebut. Jeremy Doku, oke. Oke, next. Kalau misalnya ngelihat catatan juga, ini kan yang paling lagi jadi highlight adalah si Erling Haaland tadi kan, yang lo bilang. Nah, menurut lo siapa yang bisa di Manchester United menghentikan langkahnya Erling, atau dijaga ketat sama siapa Euro. nih bakal? Euro tingginya sama. Euro speednya Iya, ada, iya, mungkin tinggi cuman banget. membaca arah bola Tapi kalau kadang percuma juga yang dia jagain Haaland, yang golin bisa Tiani Reinders, yang golin bisa Bernardo Silva, bisa Jeremy Udah. Doku. Banyak pencetak golnya banyak. kalau di Manchester City. MU mainnya 2 orang. Benar. Tapi kalau main 11 kan nggak tentu. Takutnya tiba-tiba Kalau kayak main 2 orang doang bener jaganya Haaland, tapi kan yang lain golin. Kalau main 11 belum tentu. Masih ada Dorgu, masih ada Dalo, susah kalau udah diharapkan. Tapi masih ada Malaysia sekarang nggak tahu dah kalau udah tarik atau enggak, tapi mungkin tengah akan dikuatkan. Kembalinya Michael Carrick mungkin bisa jadi sama kan 4-2-3-1 kentalnya, mungkin 4-4-2 yang cocok nih buat MU sekarang dengan minimnya kreativitas gitu kan. Iya, jujur kalau nggak kurang ada kreatif kan. kalau nggak ada Bruno, MU lempersi kota juga imbang. Kota anak ajaib. Jadi kreativitasnya kurang, lebih baik 4-4-2 main dari sisi sayap. Atau bahkan mungkin menimbun, tapi kalau 5 back tidak efektif juga ya melakukan serangan counter attack. Iya kan memang mau bertahan. Iya. Enggak, main dengan main bola tengah, kuat di bola tengah. Jadi Ugarte sama Bruno Fernandes dan Mainoo bisa menahan bola atau justru bisa melihat peluang satu persatu pelan-pelan. Jadi nggak langsung cepat hilang bola. Yang masalahnya sekarang tuh cepat hilang bola. Jadi habis golin tiba-tiba hilang bola. Dan itu yang bahaya kalau lawan City. Fast break City kan luar biasa. Dengan tahu sendiri. transisinya cepat banget sih. Cepat. Fast break itu pasti berbuah gol, hampir berbuah. Itu yang harus diantisipasi. Jago berarti dia ya? Enggak jago. Emang jago. Enggak jago, memang cuman jago. transisinya kan setiap klub ada kekuatan Ciri khas, masing-masing. ciri Ada khasnya. ciri masing-masing. Indonesia ciri khasnya dari counter attack. ya Oke, kan? oh bawa jauh. Indonesia. Iya. Oke, eranya siapa dulu nih Indonesia nih? Patrick Kluivert. Oh iya. Sintayong. Ini belum main nih pelatih Counter attack kan baru. setiap tim itu punya ciri khas masing-masing. Belanda ciri khasnya Ini total football, Liga Inggris kick and rush. Jadi Iya. punya ciri khas masing-masing. Di City kali ini transisinya bagus karena Oke. anak-anak muda dan pelatihnya Pep Guardiola. Iya. Genzi, kebanyakan Genzi kalau Manchester City. Dan Pep bisa merangkul Genzi ini beda dibanding Xabi Alonso yang nggak bisa merangkul. Tapi Loh, kenapa jadi bahas Madrid? Xabi Alonso frustasi lawan Genzi kan, Benar. bukan kemauannya keluar, dia yang mengundurkan diri kan dia suwe lah gitu kan. Gue nih Genzi nih. Tapi Pep bisa menangani Genzi dan itu yang berbahaya, jadi bisa diambil hatinya. Dan itu pelatih itu sosok yang penting buat kesehatan tim gitu. Ruang ganti itu kan berpengaruh ya. Berpengaruh besar. Mau imbang tiba-tiba babak kedua ke pantai bisa. Lagi kalah babak kedua Ke menang comeback bisa juga. Jadi suasana ruang ganti yang harus dijaga untuk menjaga fokus pemain agar tidak kehilangan. Dan lu Oke. pede banget ya Carrick bisa menjaga ruang ganti untuk Pede, sementara kali ini sampai pede. akhir musim ini ya. Karena tadi gue darah MU tadi, dia tahu kalau skala dari City harga dirinya nggak ada, Benar. hina. Nah, Mungkin Amorim, Hans Flick, siapa Yang lagi nggak punya, itu ya, vibes itu kurang vibes ya. itu kurang. Jadi kalau kalah dia mungkin atau seri atau bahkan keteteran di permainan, mainnya strategi. Tapi kalau Carrick mungkin kayak dibilang Evra kan bisa Dimarah-marahin aja pemainnya. Ayo marah. Oke. Jadi punya semangat untuk Oke. ngalahin City. Iya. Tapi bisa lah. Oke. menahan imbang atau Menang lah. menang. Masa imbang sama City. Oke, tadi tuh lu udah sampai ke Indonesia, Bang. Indonesia punya ciri khas ini. Manchester United ciri khasnya apa? Masa lo skip? Kalau selama ini ciri khasnya
tanpa sistem. Kalau dulu Bermain tanpa sistem itu kan bagus loh. Jadi Betul. pelatih lawan nggak tahu Nggak nih tahu bakal kemana strategi arahnya. apa nih Oh, arah iya, permainan dia. Iya. Aduh. Tanpa sistem tapi juara itu dulu. Itu dulu. Tapi kan PSV banyak yang dulu ya. Malu Termasuk gitu. termasuk lu. Kalau sekarang lebih realistis ya. Apa? Kalau hasilnya Manchester United sekarang Heeh. gak akan kalah gitu. Nggak akan kalah. Gampang kalah. Oh, gampang Ya, kalah. itu ciri khasnya MU sekarang, gampang kalah. Ya Allah. Menang juga kaget gitu kan. Sedih banget lagi ciri khasnya Sering gampang imbang, kalah. Sering imbang. Yang bayar-bayar dikit apa? Iya, MU itu sekarang di peringkat 7. Sisi golnya cuma 3. Jadi apa yang bisa diharapkan dengan tim sisi gol 3 gitu loh? Iya, di peringkat mungkin ke-7 Aduh, tuh peringkat ya. tiganya itu menang 1-0 gitu kan. Hmm. Mungkin kalau di atas jeda 5 kan berarti ada penyerangannya bagus, ada istilah begitu. Kalau melihat dari sisi gol kemasukan dan memasukkan. Kalau banyakkan gol, oh berarti serangannya bagus. Kalau sering kebobolan, oh berarti pertahanan ini enggak, 3. Berarti mungkin ada 3 match MU yang 1-0, 1-0, 3. Benar. Oke. Iya kan? Oke, Dan meskipun seperti itu tapi MU sekarang bisa dibilang sekarang peringkat 4. Karena cuma beda 1 match, 1 poin sama Liverpool. Oke. Jadi bisa dibilang gampang lah merebut posisi. Mending kalah lawan City apa kalah lawan Liverpool? Iya. Nggak ada yang kalah sih harusnya. Nggak ada yang menang kan? Nggak ada yang kalah sih harusnya. Dua-duanya bisa, Liverpool lagi anjlok-anjloknya kan. Oh. City baru ketemu Tapi Liverpool ritmenya. tetap di atas. Di atas MU. Kan belum ketemu MU lagi. Oh, belum. Terakhir ini. Tapi ini jadi pantikan awal Carrick karena abis ini dia lawan Arsenal. Jadi itu jadi pantikan semangat. Di sini sukses, dia akan sukses panjang. Nah, Jadi buat buat bisa tembus peringkat Liga Champions itu realistis. Asik. Harus dari sekarang. Oke, gue balikin ke lo. Kan tadi dia udah menyebutkan ciri khas dari grup lo dan grup dia. Lo sendiri Iya. kalau menggambarkan Manchester United tuh apa ciri khasnya dan Manchester City tuh menurut lo ciri khasnya apa? ya kalau Manchester City itu ciri khasnya tanpa penonton. ini salah lagi nih fans MU nih. Kalau kita ngelihat data jual penonton itu Etihad itu jumlah okupansinya lumayan tinggi di Liga Inggris termasuk yang tinggi gitu. Tapi kalau tadi ditanya Yang datang itu istilahnya influencer. bukan, iya influencer satu. Influencer satu. Kedua pencari bakat. Benar, Oh. talent scouting kan. Talent scouting yang datang ke sana, bukan Kalau- fans. Kalau MU yang datang Fans. Benar. Yang udah tua juga datang. Yang datang. Rindu dia ngeliat MU kapan menang lagi ya gitu. lumayan buat Mengobati, pompa iya. jantung juga bagus. Jadi dilatih jantungnya buat olahraga jantung gitu Iya, kan. iya. Tadi pertanyaannya Ciri khasnya. Ciri khasnya. Itu kayak yang udah gue mention tadi karena di era barunya Pep Guardiola ini melahirkan banyak, bukan melahirkan ya. Maksudnya mendatangkan banyak Gen Z nih. Anak-anak Gen Z ini usia-usia lagi masa-masa emas. Jadi dilahirkan kembali bukan yang pakai kelamaan megang bola kayak zaman dulu, Oh. main possession. Sekarang masih main taktis tapi lebih ke mengandalkan fast breaknya itu dimanfaatkan banget. Winger-winger cepatnya dimainin. Tapi udah mulai luntur lah tiki-takanya ya. Oh, udah, dia- udah mulai Main transisi berevolusi lah. Oke. Main transisi sekarang. Ini banyak orang bilang nih jangan-jangan Pep ini mau ngerubah arah sepak bola lagi nih. Dulu kan yang mengarahkan tiki taka Tiki-taka, Pep ya, juga kan iya. di Barca. Sekarang sepertinya Pep Guardiola akan Tapi mendatangkan susah era melakukan itu sepak di Liga bola Inggris itu. susah. Mungkin perlahan ya. Karena memang kalau lihat dari struktur pemain Manchester City juga pemain-pemain lama kayak Rodri udah ada pengganti kayak Nico Gonzalez, pemain-pemain baru ini udah mulai diorbitkan untuk diberi kepercayaan lebih gitu oleh Pep Guardiola. Jadi ya kalau gue sih ngeliatnya di musim ini ya, walaupun memang sama Arsenal agak-agak jauh selisih poinnya, tapi nggak tahu sih ya endingnya gimana. Menarik. Arsenal seperti apa? Kalau ngebahas Apakah masih seperti itu? tapi Tenangkan dirimu mas, belum identitasnya- mas, masih jauh mas. identitasnya- tenangin diri dulu. Tenangkan dirimu mas. Tenangkan Identitasnya dirimu, gimana? Mas. Bakal identitas Arsenal apakah akan tersalib lagi? Kalau untuk sekarang sih harusnya lebih sulit ya kalau lihat karena memang Arsenal ini meyakinkan nih di musim ini nih. Apalagi sisa matchnya Arsenal lebih diuntungkan gitu. Kalau ngelihat sisa match terakhir ini berapa? Udah sama 21 match sekarang semua. Tapi dia masih di bawah 6 sih. poin. Saya sih lebih berharap Aston Villa yang juara ya. Aston Villa ya. Iya. Oh iya. Beda 6 match, 6 poin, 2 match mungkin Arsenal match 33 udah mulai jatuh 2 Jatuh seri Iya. gitu ya. Aston Villa masuk. Aston Villa. Iya, Kayaknya nggak gitu. mungkin juga sih. Mungkin Dia sih. udah lama juga nggak juara ya Aston Villa ya. Udah lama, emang bukan tradisi juara, cuman Lo emang Ada ini ya. tradisi juara Lo City emang kan. suka sama yang udah lama nggak menang ya. Kacau. City. City tradisi juara. Beberapa musim terakhir kan juara, bener dong.
Oke, oke. Iya. Apa-apa? Lo bilang Manchester United, menurut lo ciri khasnya apa, Bang? Ya itu tadi tanpa sistem. Tahu tanpa sistem, dan menurut lo taktik Gen Z-nya ya. Gen Z. Jadi si pelatih Pep Guardiola tuh kayaknya memahami kalau Gen Z Betul. gampang bosenan gitu ya. Jadi langsung aja deh lepas gol Pas gitu. aja gol gitu. Oke. Dan ngomongin si Pep Guardiola juga, dia menyebut kalau misalnya Carrick nih pelatih sementara pelatih sementara MU belum definitif kan? Belum definitif. Masih caretaker. Oke, Tapi ini sampai akhir musim. PLT. jatuh. PLT ya PLH. sebagai Pelaksana harian. Oke, PLH Karena ya. itu doang, Liga Inggris doang. Kalau PLT kan mengerjakan berbagai tugas kan. Benar. Carrick cuma Liga Inggris. Ad berarti. interim. Itu terlalu canggih udah. Udah bener PLH benar. PLH udah pelaksana harian karena Oke. hariannya di Carrington Liga Inggris, Carrington Liga Inggris, udah itu aja. Nggak ada istilah aja keluar kota, keluar Keluar negeri, kota. Liga Champion, Liga Scouting apa, segala scouting macam enggak. Karena memang fokus Intinya di bisa MU. tembus Liga Champion aja udah syukur. Oke, gue lanjut dulu ya Bang ya. Oke. Guardiola nih nyebut kalau misalnya Carrick pelatih sementara MU sebagai gelandang terbaik sejajar dengan Xabi Alonso, Sergio Busquets ketika mereka masih aktif bermain tadi, kayak yang lo spill di awal. Nah, menurut kalian semua, akan seperti apa City menghadapi MU secara komposisi permainan, dan mungkin kayak lo pengennya tuh nanti kayak gimana, bisa Bang di spill. Ya kalau lawan ini kan pembandingnya dengan Carrick yang sebagai Dulu ya? gelandang dulu ya. Dan menerapkan sistemnya gue belum tahu juga sih mainnya gimana untuk di MU. Apakah dia membawa sistem baru, tapi kayaknya nggak mungkin juga bawa sistem permainan baru dalam waktu yang deket ya. Pasti mainnya tetap template kayak yang awal gitu. Tapi mungkin dari mainnya bola-bola pendek bisa ke bola jauh sih, long ball. Bisa. Carrick kan long ballnya setipe sama Scholes tadi kan. Carrick itu buka ruang, long ball. Mungkin yang MU sekarang Masalahnya di gelandangnya MU ada yang mampu bisa kah? mampu dan bisa menerapkan karena tuh. tidak mampu umpan-umpan pendek, makanya dia langsung ke striker. Langsung ke intinya ya. Iya. Intinya deh aja ya. Karena tidak mampu umpan-umpan pendek. Nah, langsung selama ini striker. Ruben kan Ruben siapa namanya ya? Amorim. Oh, menerapkan 4-2-3-1 berarti Tiba-tiba. mengandalkan dari sayap untuk masuk ke tengah. Jadi bola-bola pendek. Tidak terrealisasi. Datang Tidak Carrick. mampu. Daripada capek habis waktu langsung ke depan. Langsung ke siapa? Striker yang jago itu. Sesko, Zirkzee, Sesko, oke. ada Mbeumo. ada apa yang masih dari Afcon? Ahmad Jordi Amat tadi. Ahmad Diallo. Ahmad Diallo masuk ke depan. Jadi tengah agak ke belakang aja, sisain DMF, sisanya langsung ke depan. Nggak ada cerita-cerita umpan-umpan pendek nggak jalan. Nggak jalan. Oke. Nggak jalan. Udah, Abang Sudah, selanjutnya. Jadi begitu aja nih ya, Iya, kira-kira iya. begitulah lo di bola-bola panjang, lo di bola-bola pendek nih. Karena dia tadi taktiknya masih Gen Z abis ya, sedangkan lo masih mengandalkan tipe permainan lama. Oke, kalau gitu kita ngomongin skor sekarang. Prediksi skor dari tim merah dulu. Tamu dulu dong, kamu berharapnya berapa gitu aja dulu. Kamu berharapnya berapa? Oke. Dilempar lagi ya, silakan Bung Oke. Biru Bung. Nggak muluk-muluk sih, tapi kalau menang, kalau City menang pasti selisih golnya 2. Wow. Antara 2-0 bisa atau 3-1 bisa. Heeh. Gitu aja sih. Prediksi saya sih bisa 2-0. Oke. 2-0. Tapi kalau misalnya nih kita Iya. mendoakan MU yang menang gitu, pasti selisih golnya 1. 1-0. 1-0. Bisa Oke. 1-0 bisa 2-1. Selisih golnya 1 pokoknya. Nggak jauh-jauh. Oke. Merah gimana? Kalau ngelihat dari beberapa pertandingan terakhir ya, 3-0 kalah. Tapi selama MU tuan rumah imbang, Oh iya. baru menang dan kalah. Berarti mungkin menang 3-0 hal yang mungkin lah, realistis lah. Oke, di era sekarang. Di era sekarang. Dengan kiper Manchester City Donnarumma. Iya. Ya kenapa? Oke. Lo ngandelinnya Ya, Kenapa gitu 3-3 loh? mulu. Donnarumma juga kan nggak kepilih di Itali kan? Benar. Donnarumma bagus dulu ya kan? Sekarang berarti nggak bagus. Bagus, cuma sudah mulai menurun kualitasnya gitu loh. Dibanding Lamens bagus mana? Mungkin masih Donnarumma, tapi Donnarumma kan Kalau tentu bisa menghadapi gebrakan-gebrakan dari pemain-pemain MU kan. Bisa juga Terkadang yang terlalu main. percaya diri berbahaya. Terkadang Donnarumma pemain bagus tapi kiper bagus tapi sudah mulai habis masanya. Jadi di City habisin waktu pensiun lah. Jadi 3-0 hal yang mungkin lah realistis atau Realistis, minimal ya. 3-1 dan 2-0 seperti itu. Jadi pencetak golnya nanti pasti ada dari Sesko, 2 match 3 gol. Siap. Lebih bagus dari udah Haaland. Sesko pasca Amorim bagus banget. Oke. Junya dan terakhir mungkin
ada kejutan ya kan. Jadi Euro bisa cetak gol. Nggak ada yang bunuh diri ya Manchester City ya? Iya. Nggak ada. Yang kartu merah ada lagi nggak? Ya, kalau melihat pemain ini mungkin Dalot bisa disimpan dulu, kunci di kamar mandi. Oke. Jadi lo tetap optimis ya, dan nggak ada prediksi kalah 3-1, ya. 2-0, Nggak ada prediksi kalah. Oke, sebelum kita tutup super prediksi ini, kita mau adu pantun dulu nih. Tim merah melawan tim biru muda sih tepatnya ya, si Manchester City ini. Dimulai dari Manchester City dulu sebagai Boleh. tuan yang akan bertandang ke merah. Burung nuri terbang ke awan, Cakep. hinggapnya di pohon rambutan. Cakep. Erling Haaland bak pahlawan, gawang setan merah jadi sasaran. Asik. Soal aja. Balas bang, maju Balas bang. Burung Nuri ya. Oke. Aduh. Iya. Kalau dari MU mungkin Aura kasih beli jamu. Habis minum jamu, palanya muter-muter. Oh, Di hatiku cuma ada MU. asik. MU the king of Manchester. Asik. Glory Man United. Main di aura kasih ya. Panggilnya ya. Boleh. Tapi waktu itu Aura kasih nggak jadi. Jangan. Kalau gitu langsung aja nanti kita saksiin pertandingannya hari Sabtu jam 7:30 malam ya. Masih Bukan jam 3 subuh. Iya, masih jam-jam asik lah buat nonton bareng. Sama pacar malam mingguan. Betul Sering. banget. Semoga yang menang yang terbaik. Gak mau ngebela gitu. Pokoknya yang menang yang terbaik biar nanti lanjut lagi ketemu Arsenal ya. Tapi ada pesan Habis dari itu pihak kamu- pengamanan untuk fans MU yang ada di Indonesia, jangan ke Old Trafford. Benar. Jauh. Oh, Jauh dan ongkosnya lumayan mahal. Oke. Ongkosnya mahal. Diimbau Itu aja ya. tugas keamanan. Itu dari pihak tugas keamanan imbauan seperti itu. Oke deh, kalau kayak gitu nggak usah jauh-jauh sampai ke Old Stanford, ya udah nonton di Indonesia aja, nonton bareng di kafe-kafe gitu ya, atau di rumah-rumah ya, karena Betul. jamnya masih enak. Kalau gitu makasih Bang Alfa, Bang Terima Gilbert kasih. hari ini. Terima kasih Tribuners dan Sobat WK yang sudah menyaksikan Super Prediksi, pastinya bakal balik lagi karena Liga Inggris masih panjang nih waktunya. Sampai jumpa. Glory Man United.